UMS Muhammadiyah. UMS. Muhammadiyah Surakarta. Kamu sempat mengajar, menjadi dosen. Iya. Ada yang percaya gitu mas? Misalnya ada yang percaya. Asisten lab, asisten lab. Ya. Tapi dia nggak ngampu kelas juga. Ngampu kelas juga. Udah ngampu kelas. Apa? Ada yang percaya gitu, untuk mahasiswanya gitu. Ya kebetulan. Juga heran, aku nggak kepikir. Tampilannya sudah kayak apa waktu? Ya kalau di luar ya kayak gini, kalau di dalam ya rapi lah. Di apa? Oh enggak gondrong. Tetap enggak gondrong. Oh enggak gondrong. Waktu itu masih oke gitu. Ya adaptasi lah sama lingkungan. Ya. Sempat berapa lama mengajar? 2 tahun. Terus 2 tahun terus? 2 tahun. Selesai itu pas gempa 2006. Enggak maksudnya kontrak itu. Oh itu kontrak ya? Kontrak. Bukan karena disuruh kumpul. Enggak, kontrak. Jadi baik-baik ya? Baik-baik, kontrak habis. Saya mikir waktu itu ini kayaknya nggak diperpanjang dari pihak kampus karena ada isu mau ada regenerasi. Loh, ada regenerasi. Jadi kamu sudah termasuk golongan? Iya, dianggap udah lama. Sudah tua gitu. Wah, lah pas kejadian 2006 kan saya jadi volunteer gempa di sini di Jogja. Ketemu teman-teman lama, mereka punya biro desain. Lah masuk, saya ditawarin sama mereka. Wih, saya ini ngapa nganggur ya, yuk melu aku. Jadi biro desain jadi apa? Admin. Administrasi. Masih agak mending ya. Administrasi keuangan agak mending. Ya. Maksudnya agak nyangkut dengan apa? Kuliahnya. Pendidikan dia. Iya. Tapi begitu tanda tangan kontrak sama biro desain, dipanggil UMS, suruh balik ngajar. Ya sudah nggak bisa lah, saya udah terlanjur kontrak. Anda nggak mau menjadi dosen gitu atau pengajar gitu? Ya enggak, karena masalah ini ya, kepercayaan kita udah tanda tangan kontrak sama biro desain, sementara ini panggilannya telat ya. Secara etik Anda saya memilih stay di biro desain. Padahal sebetulnya banyak yang pengen banget enggak? Banyak yang menyayangkan. Iya, yang menyayangkan ya teman-teman itu. Kalau orang ajar aja, saya sih nggak masalah. Enggak, biro desain ini cukup menjanjikan atau bagaimana? Atau karena sudah terlanjur kontrak tadi? Terlanjur kontrak, dan menurut saya ini dunia yang mengasihkan, lebih mengasihkan dibanding ngajar. Sebagai admin keuangan? Admin keuangan bergaul dengan banyak seniman. Oh gitu? Iya, kan mereka desainer grafis, terus banyak komunitas seni yang juga di lingkungan itu. Nah, tapi sebelum itu kan Mas B sudah sudah punya aktivitas kesenian gitu ya? Iya, sebatas kampus ya. Suka-suka. Nah, terus ditambah lagi dengan ketemu banyak figur komunitas kesenian, itu mempengaruhi nggak? Sangat. Itu influence besar. Pertanyaannya kemudian berapa lama sebagai admin KU itu? 2 tahun juga. 2 tahun juga. 2 tahun. 2 tahun itu waktu yang cukup lama atau pendek? Cukup, buat saya cukup lama sih untuk merasuki influence berkeseniannya sih cukup lama sih. Terus kemudian tidak di situ lagi karena kontrak selesai atau bagaimana? Perusahaannya tutup. Perusahaannya tutup, saudara-saudara. Jadi kalau dia mau bertahan juga sia-sia kan gitu kan. Iya, perusahaannya yang mau diadminin siapa gitu kan. Betul. Akhirnya saya bikin sendiri. Bikin apa? Bikin biro desain sendiri. Kita cuma bertiga waktu itu. Ya kita dengan sisa-sisa atau teman-teman yang ada di situ. Iya, sisa-sisa personil itu. Oke. Dan sampean sekedar survival. Naik marketing sama marketing plus ngadmin juga. Ya itu lah, tapi itu kan cuma batu loncatan ya, ketika kami cuma sekedar survival. Ketika kalian ada tawaran lebih bagus, keluar nggak apa-apa. Dan ini cuma lagian tidak resmi, tidak pakai berbadan hukum gitu kan. Oh gitu. Kayak komunitas. Ada order. Ada.
Ada order waktu kita survival itu ordernya dari Sumatera tuh. Oh ya, Riau atau Batam itu ya. suruh nggak ada apa-apa. Company provide. Company provide. Oh ya. Ini berapa lama? 2 tahun lagi juga? Enggak sampai 2 tahun. Malah nggak sampai 2 tahun. Ya udah. Saya survival terus dengan berbagai macam cara. Itu nggak sampai 2 tahun bubar atau apa? Mereka dapat ini. Oh, dapat kerjaan lain. Yang satu di Bose, yang satu di. Oke. Jadi desainernya Bose sampai sekarang. Oke. Salah satu teman saya itu. Dan kemudian P sendiri lagi. Terus ngapain lagi? Lah itu banyak yang dilakukan pokoknya. Itu tahun berapa itu? Jadi itu kan 2008. Sekitar 2008 2009. Ya, oke. Terus ya ini itu terus nggak jelas kemana gitu. Terus karena nggak jelas main musik. Saya main apa aja. Berkesenian jalan, survivalnya juga bisnis kecil-kecilan apa aja tak laku. Bisnis apa? Kaos saya. Oke. Desain kaos, terus kita jualan kaos. Ya macam-macam yang bisa dilakukan. Jual kaos bikin sendiri atau bikin sendiri. Tematik. Oh, kaos tematik saya yang desain, order ke teman yang nyablon. Belajar desainnya dari mana kan? Waktu di biro desain saya itu jadi ya, admin, saya belajar ya. Ini bergabung sama mereka, mau nggak mau kan harus akrab dengan Corel dan lain-lain. Akhirnya. Ya. Jualan kaos, terus jualan apa aja? Jualan kaos, terakhir itu ya sempat jualan bir Jawa. Bir Jawa sempat. Ya, saya ingat beliau ini dulu pernah punya apa ya, usaha kafe apa ya? Oh ya, warung ya, semacam warung semi tradisional gitu. Semi tradisional. Itu juga 2 tahun juga. Itu waduh berang tahun nggak yuk? Lama? Oh, enggak juga sih. Itu bubar karena apa lagi? Karena partnernya pada kerja lagi. Ada yang pindah ke Batam karena dapat kerjaan. Ya sudah. Jadi P ini banyak apa ya merekrut, mengajak teman-teman yang waktu itu apa ya posisinya posisi antara gitu ya, antara menunggu panggilan kan. Jadi mereka begitu mereka dapat kerjaan itu ditinggal. Terus B sendiri lagi, terus bikin apa lagi gitu? Iya, lebih kayak gitu. Kenapa begitu, B? Kenapa? Saya juga nggak tahu, mengalir aja kayak gitu, Mas. Nggak apa-apa? Nggak sedih banget gitu? Awal-awal mungkin nih sedih, tapi lama-lama manusia mungkin kayak gitu. Jadi saya... Manusia atau kamu ya? Nggak tahu, manusia kayak gitu. Semuanya kalau urusan kayak gitu, ini berarti kepentingan. Nah, kepentingannya udah berakhir ya sudah. Gitu. Oke. Harus cari kepentingan baru lagi ya gitu. Untuk survival. Oke. Kamu terbiasa, bukan terbiasa ya. Kamu punya pandangan seperti itu ya. Survival. Awalnya yang sebetulnya membuat kamu punya pandangan seperti itu, survival itu apa orang? Ya udahlah kita. Atau memang kamu itu awalnya ya mungkin bukan, kalau anti kemapanan enggak, saya ditaruh di tempat yang mapan juga seneng aja. Cuma belum ada yang naruh. Iya, kalau ada yang naruh. Kalau ada yang naruh saya seneng aja. Kalau ada yang naruh dia seneng. Jadi kalau mau naruh dia terserah mau naruh di mana gitu. Beliau ini sarjana ekonomi ya. Sarjana ekonomi dan sangat potensial. Radikal itu kan cuma tampang fisiknya gitu kan. Dalamnya mungkin lebih radikal. karena kalau dia misalnya berkesenian itu juga hampir sama gitu, juga sesuatu yang tidak jelas gitu loh. Saya tidak ingin menyinggung banyak grup komunitas kesenian di Jogja yang
sekarang ini hampir semuanya sudah berbadan hukum. Alhamdulillah ini agak anti seperti itu, saya nggak ngerti. Itu tidak anti, saya itu tidak anti berbadan hukum, cuman malas ngurusnya. Oh, malas ngurusnya. Malas ngurus. Mau diurusin atau gimana? Ya kalau ada yang mau ngurusin dengan senang hati, tetapi saya malas dengan urusan ribet gitu. Itu ya. Tapi kan resikonya nggak dapat ini nih, nggak dapat sumbangan. Kalau nggak pakai berbadan hukum atau nyari sumbangan agak susah karena tidak. Waktu COVID itu semua seniman punya peluang yang sama untuk dapat bantuan dari manapun. Meskipun tidak berbadan hukum. Sampai juga dapat. Sempat dapat. Hanya yang ngisi ini apa? BLT untuk orang miskin. BLT orang miskin seniman. Seniman miskin. Tapi enggak ding. Itu seniman nggak miskin juga dapat sih. Emang kamu kemudian memilih kesenian sebagai apa ya? Sebagai aktivitas keseharianmu atau jalan hidupmu atau bagaimana? Atau sekedar mengisi waktu atau sekedar menunggu panggilan nanti ada orang yang ngasih kamu ke posisi yang mapan? Enggak juga, itu hanya mungkin katarsis, pelampiasan mungkin ya buat saya. Yang tapi mana menyenangkan. Kesenian. Yang mana? Kesenian itu ajang itu katarsis. Lebih gitu. Ketika diapresiasi lebih berkelanjutan. Iya, dan berkelanjutan kaget sendiri. Kok ada sih yang mengapresiasi padahal ya ini hanya katarsis yang menurut ngawur-ngawuran gitu. Atau nggak jelas? Dianggap ngawur, dianggap nggak jelas gitu. Kalau pernah melihat penampilannya juga orang agak aneh, misalnya narasinya panjang gitu ya, di medsos itu narasinya bisa macam-macam, tapi terus kemudian bermusiknya itu cuma berapa menit gitu ya, cuma 2 menit atau berapa terus selesai gitu kan. Ya udah cuma gitu-gitu doang gitu kan. Dengan alat musik yang apalah gitu kan. Apa aja yang bisa dimainin. Kenapa kamu melakukan hal itu? Apa yang mendasari kamu itu mau mengejek-ngejek atau apa? Mungkin atau kamu itu apa ya, itu protes atau itu sinisme kamu untuk lingkungan? Ya itu mungkin juga muncul karena lingkungan ya. Lingkungan yang kadang-kadang kalau melihat orang berkesenian malah stres dengan prosesnya itu. Iki ngopo ya, berkesenian kok malah susah. Iya. Saya suka berkesenian yang simpel dan menggembirakan gitu. Jadi prinsip saya kalau berkesenian ya kudu seneng. Orang seneng ngopo berkesenian. Apalagi itu ajang untuk penghiburan diri kan. Ngapain kalau malah jadi susah? Ada target khusus untuk begini begitu dengan konsep yang begini begitu. Iya. Kamu ya berkesenian itu apa? Enjoy aja gitu. Lebih ke situ dan lebih ke apa sih yang mau di unek-unek yang mau keluarin aja lah. Atau mungkin tadi ya yang disebut katarsis tadi ya. Mengajak orang bersama-sama untuk katarsis atau lebih orang nonton katarsis kamu? Kayaknya yang kedua deh. Jadi orang mungkin mau dilihat mau enggak itu juga nggak masalah, namanya katarsis. Misalnya Merapi sudah ada, apalagi nih? Mana lagi? Merapi sudah reda. Ini kayaknya masih panjang ya, Mas. Masih panjang ya. Jadi akan tetap lama di sini gitu ya. Saya tetap balik Mas. Balik ke Jogja, balik ke Sangkringan gitu. Anda katanya jualan itu apa? Jualan kopi degan. Kopi degan apa itu? Itu produk dari Solo. Bukan produk sendiri. Bukan, ini bukan produk sendiri. Produknya teman. Menurut saya ini produknya cukup unik. Ya saya tak bantuin jualan. Yang marketable gitu ya. Walaupun banyak yang protes, itu rasanya kok aneh ya, kopi campur air kelapa. Tapi ini udah dikemas botolan gitu, beling. Tadi apa skripsi kamu apa tentang konsumen? Minat konsumen untuk membeli produk. Oke, dari ilmu kamu nih ya, dari latar belakang ilmu kamu. Aduh, iya. Saya pengen dengar. Ini masa pandemi, tapi orang Indonesia itu kan boleh dikata di sektor ekonomi mikro ya. Itu kan manusia yang tangguh, kreatif.
dan apalagi sekarang apalagi dengan kepepet ya. dengan internet dengan apa itu berkembang itu ya. Yang dulu punya masalah dengan tempat Sekarang udah borderless. Iya, sudah tanpa batas, orang bisa beberapa teman saya yang jualan jamu nih, yang dulu cuma lokal, sekarang yang beli dari mana-mana, sampai ke Jakarta dan sebagainya. Karena pandemi, jadi produk-produk herbal itu kayak seperti diyakini oleh masyarakat, katakanlah konsumen, sebagai alternatif untuk ini meningkatkan imunitas. Betul. Apa yang kamu bisa rumuskan ulang dari skripsi kamu tentang membaca selera konsumen atau apa?